Ya ampun, dari yang awalnya dia takut. Iya, awalnya dia takut, tapi lama-lama dia curious gitu, penasaran sama kipas. Tuh Lucu-lucu lihat banget kipas kan anginnya. foto-foto dia bersama koleksi kipasnya, dan kayak kalau anak lain tuh pengennya ke Disneyland apa, kalau dia enggak, ke toko elektronik Itu ya. toko tuh dia lihat Itu tamasyanya dia itu. serius lucu banget sih. Heeh, jadi emang agak-agak unik ya. Dia sama kipas angin itu ngayalnya apa mainnya? Jadi kalau ngayalnya tuh dia ceritanya kayak punya toko kipas atau dia montir kipas. Jadinya dia buka pasang kipas, copot pasang baling-baling baterainya gitu kan. Itu Dan bisa dia? bisa. Luar biasa Iya. ya. Terus dia Bisa. masih ngomong itu kan kalau waktu kecil ngomongnya bapak-bapak, Iya. bapak-bapak. Sekarang enggak, udah kipas angin. Kata dia itu pas Ar baby. Oh, Pak. Ar bilangnya bapak pas. Sekarang kipas angin. Udah pintar. Coba kita lihat. Ada komentar netizen. Coba baca komentar netizennya. Bunyinya adalah tuh. The real dewa kipas. Ada lagi? Baca lagi komentarnya. Gak minat koleksi mesin cuci. Ya Allah, Muter juga. Cukup kipas ya bun. Mesin cuci kalau di koleksi rumah saya penuh. Segala sesuatu yang berputar. Roda mobil juga berputar sekalian sama mobilnya ya. Emang dia suka juga sih ngeliatin mesin cuci gitu kadang-kadang ya. Karena Tapi dia muter. lebih suka sama kipas angin karena ada bisa anginnya. dia sentuh, bisa dia buka pasang, bisa dia pencet-pencet gitu. Oh, ada yang suka dibawa-bawa juga nggak? Kalau Ada, dia berbagai macam ukuran ada kipas itu ya. Dari mulai yang bisa dia masukin tas, dia yang kecil, yang besar, semakin besar, sampai yang dia geret-geret. Di rumah tuh geret-geret standing fan gitu loh. Kayak, nah, strong boy kok bisa. Kata dia. Astaga, lucu banget sih. Jadi mungkin gedenya mau jadi insinyur kipas angin ya. Mungkin Nggak ya, tahu. amin. Ini ngomong masalah pendidikan yang kemarin juga ramai dari Tasya Kamila itu soal apa sih, kamu mencuplik pertanyaan dari salah seorang jurnalis yang mengatakan nggak ngerasa sia-sia waktu itu ngambil pendidikan S2-nya. Dicap pendidikannya sia-sia karena jadi IRT. Tasya, memangnya apa yang salah katanya gitu. Ada cuplikan wawancaranya, kita lihat yang berikut. Sering ditanyain bosen kali ya, tapi kita baca komentar netizen ya sambil dijawab sama Tasya Kamila. Coba gitu, yang salah bukan pendidikan tapi jadi ibu, yang salah kenapa alumni LPDP yang ikrarnya mengabdi negara tapi nggak sesuai gitu. Nah, Oke. itu juga udah aku bahas sih di postingan aku gitu kan. Di LPDP itu juga nggak specifically ngasih gitu loh. Maksudnya kayak kita mengabdinya tuh dalam bentuk apa? Nggak mesti jadi ASN, nggak mesti juga, nggak mesti mungkin harus tinggal di daerah 3T gitu, enggak juga kerja di BUMN atau apa, enggak juga gitu. Jadi memang sebenarnya aku rasa LPDP juga memberikan kebebasan gitu para awardee-nya untuk bisa berkarya, berkontribusi buat Indonesia melalui kapasitasnya masing-masing gitu. Dan dari sebelum aku apply LPDP juga kan semua orang udah tahu, LPDP pun tahu bahwa aku adalah public figure, aku bekerja di dunia entertainment, dan salah satu cara aku untuk mengabdi yaitu dengan berkarya di industri kreatif Indonesia. Selain itu juga aku punya yayasan di bidang lingkungan hidup dan pasti ada more to come gitu kan. Jadi ya artinya yang namanya ibu rumah tangga juga bisa kok mengerjakan hal yang lainnya juga gitu ya. Betul. Tapi kamu kan kemarin juga sempat bercita-cita kamu pengen jadi Menteri Lingkungan Hidup. Pengen Sudah banget. udah kebayang nggak nanti kalau Arasya umur berapa tuh kamu mulai akan gaspol gitu? Untuk jadi menteri ya. Iya. Berapa ya, 2000 ini kan 2034 kali ya. 2034. Jadi Iya. Arasya udah umur berapa tuh? Sekarang Aresya umurnya berapa tuh? Sekarang umurnya Umur dia 14 lah 17, ya, hah? 15, 15. Rencana punya anak lagi? Ya itu dibicarakan tapi belum tahu eksekusinya kapan. Tapi yang namanya ilmu kan ya, kamu kan sempat mencuplik dari ayah kamu kalau nggak salah Betul. bilang mengatakan harta itu bisa habis, tapi ilmu itu tidak habis. Betul, Gitu. ilmu itu nggak akan bisa habis kalau kita gunakan ilmu kita, kalau kita bagikan ilmu kita, ilmu itu nggak akan bisa habis. Kalau uang mungkin kalau kita gunakan, kita bagikan bisa aja habis, tapi kalau ilmu enggak gitu. Dan Jadi yang sudah dipelajari pun Betul. ya nggak akan hilang lenyap gitu aja ya, karena ada Betul. banyak hal yang bisa dilakukan juga walaupun nggak di kantor. nah betul, sekarang pekerjaan itu orang ngelihat kayak freelancer, kayak di dunia entertainment pun juga banyak yang istilahnya freelancer gitu Iya. kan, ataupun ibu rumah tangga itu tuh kayak di grade gitu ya, kayak apa ya, nih nggak Nggak ada sesuai ekspektasi, kontribusinya nggak ada gitu. kontribusi.
padahal nggak kayak gitu. Ibu-ibu rumah tangga zaman sekarang juga kece-kece banget. Iya. Bisa berbisnis dari rumah, Impact bisa atau kontribusi itu bisa melalui banyak hal sih. bisa Ya. banyak hal. Ada lagi nih ya, yang berikutnya adalah mengenai suami kamu. Kemarin kan kamu juga sempat membagikan di tahun 2020 ya, 2021 kan 2021, menjalani ya. proses pengobatan karena kanker. Sesudah itu kemudian suami juga melanjutkan S2-nya sekarang ya, jadi LDR. LDR lagi. Aduh, tapi melewati proses itu kamu masih inget gak sih apa yang terjadi gitu? Iya, mungkin karena aku bersama suami gitu ya, kayaknya sih emang kerasa cepet, tapi pada saat momen itu kerasanya emang lama gitu kan. Kalau lihat sekarang looking back gitu ya, kayak oh my god, udah 1 tahun yang lalu suami aku operasi gitu kan, operasi toraks. Habis itu setelah itu dilanjutin sama kemoterapi, sama radiasi. Memang kalau dijalanin sih dan ketika kita udah tahu ya sakitnya apa, itu udah lebih jelas plannya seperti apa. Tapi sebenarnya yang lebih deg-degan tuh ketika belum tahu justru. Ketika kita tahu ada tumor tapi belum tahu ini tumornya jenisnya apa. Apakah ini tumor jinak atau ganas. Kalaupun ganas, jenis kansernya apa, karena possibilitiesnya bisa banyak gitu. Itu sih ketidakpastian, ketidaktahuan itu justru yang buat jadi takut gitu. Karena kayak banyak banget chancesnya gitu kan. Nah sekarang kan dia pergi nih sekolah di Amerika gitu ya. Gimana, kamu jadi lebih protektif gitu nggak ya, makan yang benar ayo gitu? Kalau urusan makan jujur iya ya, jadi aku benar-benar ngawasin banget. Dan kayak kemarin tuh kalau perlu si Randi tuh bawa banyak bekal gitu ya dari Indonesia supaya bisa make sure bahwa yang dimakan adalah yang kita masak gitu kan, nggak banyak makan di luar yang kayak kita nggak tahu Fast food sebenarnya apa gitu. ingredientsnya apa ditambahin bahan-bahan kimia Jadi gitu. kamu masakin apa? Mama sih sebenarnya yang masak. Oh, masakan mama. Rendang. Iya, maksudnya kalau sekarang karena Randi juga masih dalam perbaikan gitu ya. Jadi banyak sel-selnya dia tuh yang rusak setelah treatment kan, setelah kemo. Jadi masih harus banyak makan protein hewani justru. Kalau kata orang kayak orang cancer nggak boleh makan daging, not always gitu. Maksudnya justru kalau Randi disarankan dokter ya tetap Protein makan ya. protein hewani, terus juga yang vitamin mineral juga butuh gitu. Jadi ya diatur pola makan yang seimbang. Bedanya LDR pas pacaran sama LDR pas udah nikah apa? Katanya dia yang dipasangin CCTV. Kalau LDR pas pacaran tuh bedanya apa ya? Kalau dulu kayak ya udah mikirinnya diri kita masing-masing, tapi kalau sekarang kan udah ada anak juga. Jadi Kamu harus mikirnya- selalu update anak kamu ngapain aja. Iya, jadi nggak cuman kayak aku dan apa yang aku rasain, tapi anak aku juga gimana gitu. Tapi itu kan. bener dia suka merhatiin kamu lewat CCTV. Iya, suami aku tuh agak-agak stalker alert gitu ya. Jadi CCTV di rumah tuh yang dia salah gunakan gitu ya, yang harusnya untuk mengawasi, untuk keamanan gitu. Ini untuk kayak mantengin istrinya sama anaknya lagi ngapain. Biar dia berasa ada juga di situ. Betul, dia tuh takut FOMO gitu kalau kata anak zaman sekarang, nggak pengen Ketakutan, ketinggalan. ketinggalan. Terus kamu juga ngamantau dia lewat CCTV nggak di sana? Enggak juga sih kalau aku mah. Kenapa? Aku kayak aku tahu schedule dia, terus dia juga sering telepon gitu kan, terus dia juga kesehariannya ya kuliah gitu-gitu aja gitu, nggak apa yang harus diamatin. Kalau dia karena mungkin ada anak juga kan, jadi dia Tapi kayak kemarin pengen baru liburan ya, baru pulang ke Indonesia. Iya, seru Tapi kepotong 10 hari buat karantina. ya kebetulan pas dia balik emang karantinanya 10 hari gitu kan, jadi ya udah deh dijalanin aja. Bener, kalau kamu suami lagi pulang udah nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh kemana-mana, harus quality time. Ya ada waktu-waktunya quality time, tapi pastinya yang namanya kerjaan aku kan bisa datang kapan aja gitu ya. Kayak ini hari ini aku dihubungin berapa hari yang lalu gitu kan. Iya. Jadi kayak kalau selama maksudnya kerjaannya juga aku rasa impactnya oke, terus juga maksudnya emang harus dikerjakan saat itu juga, nggak bisa diundur di waktu yang lain Dan gitu. tidak menghabiskan terlalu banyak waktu juga. Betul, masih aku ambil sih Oke, kerjaan. baik. Tasya, terima kasih sudah berbagi ceritanya. Sama-sama, Lucu terima banget loh ya. kasih, Kita bisa Kak. pelajari dari Arasya adalah bahwa kalau kita takut sesuatu, termasuk juga mengenai tadi diagnosanya, itu yang membuat kita takut karena kita tidak kenal, tidak tahu. Betul. Tapi kalau begitu kita tahu, kita bisa paham, tahu bagaimana cara menghadapinya, bisa jadi dewa kipas kayak Arasya. Baik, yang berikut tamu-tamu saya ini adalah Adam ya, grup vokal Adam. Sekarang semuanya sudah jadi bapak-bapak ya, tapi tetap tidak menghentikan mereka untuk terus berkarya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita sudah kembali lagi bersama grup vokal Adam.
baik. Amin, insya Allah. Amin. Ini sedang dalam proses ya. Oke, sudah di depan sudah ada kartu-kartu. Ya, ini saatnya aku nggak ngapa-ngapain. Kalian saya saling bertanya ya. Dari pojok dulu, silakan. Boleh tukar nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, Rey. Nggak bisa. Bagus ya Satu ekspresinya pilih. nih. Satu ya? Iya, pilih satu dulu. Yang fotonya paling. Jangan dulu buka. Mm-mm. Boleh. Buka Baca, sekarang. baca. Buat siapa pertanyaannya? Kang Dodi, Heeh. apa hukumnya nggak pulang-pulang 2 minggu ke rumah? Ternyata diam-diam menikah lagi sama perempuan lain. Bukan menunggu lah. Kenapa ke aku itu pertanyaannya? Belum habis. Kang Dodi, apa hukumnya nggak pulang 2 minggu ke rumah? Ternyata diam-diam menikah lagi sama perempuan lain dan nggak ngabarin istri. Terus bulan madu sama istri baru ke luar negeri, ke Kapadokia. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di rumah.